Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Rostiana Ningsi, NPM 197510113. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah Bisnis Perikanan tentang perencanaan usaha perikanan lele. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Perencanaan usaha perikanan lele. Tahapan budidaya ikan lele. 1. Penyiapan kolam tempat budidaya ikan lele. Tipe-tipe kolam yang umum digunakan dalam budidaya ikan lele adalah kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring apung, dan keramba. Namun, dalam budidaya ikan lele ini, jenis kolam yang digunakan adalah kolam tanah. Berikut tahapan yang harus dilakukan dalam menyiapkan kolam tanah. 1. Pengeringan dan pengolahan tanah. Sebelum benih ikan lele ditebarkan, kolam harus dikeringkan terlebih dahulu selama 3-7 hari atau bergantung pada teriknya matahari. Pengeringan kolam bertujuan untuk memutus keberadaan mikroorganisme jahat yang menyebabkan bibit penyakit. Setelah dikeringkan, permukaan tanah dibajak atau dibalik dengan cangkul. Pembajakan tanah diperlukan untuk memperbaiki kegemburan tanah dan membuang gas beracun yang tertimbun di dalam tanah. 2. Pengapuran dan pemupukan. Pengapuran berfungsi untuk menyeimbangkan keasaman kolam dan membantu memberantas mikroorganisme patogen. Jenis kapur yang digunakan adalah dolomit atau kapur tohor. Pengapuran dilakukan dengan cara ditebar secara merata di permukaan dasar kolam. Setelah ditebari kapur, balik tanah agar kapur meresap ke bagian dalam. Dosis yang diperlukan untuk pengapuran adalah 85 gram per meter persegi atau tergantung pada derajat keasaman tanah. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau kita sebut dengan pupuk kandang, pupuk urea, dan pupuk TSP. Pupuk kandang yang digunakan sebesar 500 gram, pupuk urea 15 gram, dan pupuk TSP 0,01 gram. 3. Pengaturan air kolam. Ketinggian air yang ideal untuk budidaya ikan lele adalah 100-120 cm. Pengisian kolam dilakukan secara bertahap. Setelah kolam dipupuk, isi dengan air sampai batas 30-40 cm. Biarkan kolam tersinari matahari selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, benih ikan lele siap ditebar. Selanjutnya, air kolam ditambah secara berkala sesuai dengan pertumbuhan ikan lele sampai pada ketinggian ideal. 2. Pemilihan benih ikan lele. Dalam memilih benih ikan lele, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Syarat benih unggul. Ciri-ciri benih yang sehat, gerakannya lincah, tidak terdapat cacat atau luka di permukaan tubuhnya, bebas dari bibit penyakit dan gerakan renangnya normal. Ukuran benih untuk budidaya ikan lele biasanya memiliki berat sekitar 5-7 cm. Usahakan ukurannya rata agar ikan bisa tumbuh dan berkembang serempak. Dari benih sebesar itu, dalam jangka waktu pemeliharaan 3 bulan, akan didapatkan lele ukuran konsumsi sebesar 0,5 kg. 2. Cara menebar benih. Sebelum benih ditebar, lakukan penyesuaian iklim terlebih dahulu. Caranya, masukkan benih dengan wadahnya,
atau ember atau jerigen ke dalam kolam. Biarkan selama 15 menit agar terjadi penyesuaian suhu tempat benih dengan suhu kolam sebagai lingkungan barunya. Miringkan wadah dan biarkan benih keluar dengan sendirinya. Metode ini bermanfaat mencegah stres pada benih. Tebarkan benih ikan lele ke dalam kolam dengan kepadatan 12.000 ekor per petak. Semakin baik kualitas air kolam, semakin tinggi jumlah benih yang bisa ditampung. 3. Pakan untuk budidaya ikan lele. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan lele. Jenis pakan yang digunakan dalam budidaya ini adalah pelet. Pemberian pakan dalam budidaya berkisar 3% sampai 5% dari berat ikan. Dalam satu hari dilakukan pemberian pakan 4 kali, yaitu pada pagi, siang, sore, dan malam hari. 4. Pengelolaan air. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kualitas dan kuantitas air harus tetap terjaga. Awasi kualitas air dari timbunan sisa pakan yang tidak habis di dasar kolam. Timbunan tersebut akan menimbulkan gas amonia atau hidrogen sulfida yang dicirikan dengan adanya bau busuk. Apabila sudah muncul bau busuk, buang sepertiga air bagian bawah, kemudian isi lagi dengan air baru. Frekuensi pembuangan air sangat tergantung pada kebiasaan pemberian pakan. Apabila dalam pemberian pakan banyak menimbulkan sisa, pergantian air akan lebih sering dilakukan. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Penyakit pada budidaya ikan lele bisa datang dari protozoa, bakteri, dan virus. Ketiga, mikroorganisme ini menyebabkan beberapa penyakit yang mematikan. Beberapa di antaranya adalah bintik putih, kembung perut, dan luka di kepala dan ekor. Untuk mencegahnya yaitu dilakukan menjaga kualitas air, mengontrol kelebihan pakan, menjaga kebersihan kolam, dan mempertahankan suhu kolam pada kisaran 28 derajat Celcius. 6. Panen budidaya ikan lele. Ikan lele bisa dipanen setelah mencapai ukuran 0,5 kg per ekor. Ukuran sebesar itu bisa dicapai dalam tempo waktu 3 bulan dari benih berukuran 5-7 cm. Satu hari sebelum panen, sebaiknya ikan lele tidak diberi pakan agar tidak buang kotoran saat diangkut. 7. Pasca panen budidaya ikan lele. Dalam pasca panen budidaya ikan lele dilakukan beberapa tahapan, yaitu 1. Penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan cara membuang kepala dan isi perut sebelum daging dipisahkan, karena kepala dan isi perut mengandung lemak dan enzim protease yang dapat menurunkan kemampuan gel. Di samping itu, isi perut banyak mengandung bakteri dan juga dapat menggelapkan warna dagingnya. Pada tahap penyiangan, kepala, kulit, dan isi perut dibersihkan karena insang. Isi perut dan sisik ini merupakan sumber bakteri pembusuk. 2. Pencucian. Ikan dicuci dalam air mengalir agar sisa kotoran yang masih menempel pada daging ikan terbuang. Tujuan dari pencucian dengan menggunakan air mengalir selain untuk menghilangkan kotoran, juga dapat mengurangi bakteri yang ada dan mencegah kontaminasi, karena kotoran terikut dengan aliran air. Pencucian sebaiknya dilakukan menggunakan air bersih, tidak berwarna, dan tidak berbau dan berasal dari air pump. 3. Pengangkutan. Waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. Jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat.
Beberapa faktor yang mempengaruhi mutu ikan segar antara lain jenis dan ukuran ikan, suhu ikan, cara kematian dan penangkapan, kondisi biologis ikan, dan cara penanganan dan penyimpanan. Terdapat permintaan untuk ikan lele 5 ton tiap 2 minggu. Rata-rata 1 ekor ikan lele jumbo memiliki berat 0,5 kg, maka 5 ton terdiri dari 10.000 ekor. Ikan lele dapat dipanen pada umur 3 bulan, maka kebutuhan lahan, benih, pupuk, dan pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan. Jika pada tebal rata-rata per meter persegi terdiri dari 50 ekor ikan lele jumbo, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 200 meter persegi, yang didapat dari perhitungan 10.000 ekor ikan lele permintaan dibagi dengan 50 ekor ikan lele pada tebal rata-rata. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibutuhkan 20% luas kolam, sehingga luas lahan efektif sebesar 80%. Sehingga luas kolam sekitar 200 ditambah 20% dikali 200, sehingga luas kolam 240 meter persegi. Umur panen 3 bulan dan permintaan 2 minggu sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 7 petak, yang didapat dari perhitungan 12 minggu dibagi 2 minggu ditambah 1. 12 minggu dari 3 bulan, dan 2 minggu ini didapat dari 2 minggu permintaan, ditambah dengan 1. 1 ini sebagai kolam cadangan. Maka membutuhkan lahan 7 petak dikali dengan luas kolam yaitu 240 meter persegi, sehingga hasilnya 1.680 meter persegi. Dengan cara penebarannya yaitu, apabila kolam 1 ditebar pada minggu ini, maka 2 minggu selanjutnya dilakukan penebaran pada kolam 2. Begitu juga seterusnya. Kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 10.000 ekor. Oleh karena itu, diperlukan benih sebanyak 10.000 ekor ditambah benih cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi, jumlah benih ikan yaitu 10.000 ekor ditambah 20% dikali dengan 10.000 ekor benih. Sehingga hasilnya 12.000 ekor per 2 minggu. Atau apabila dihitung berdasarkan petak kolam yaitu 12.000 ekor dikali dengan 7 petak kolam yang menghasilkan 84.000 ekor. Kebutuhan pupuk. 1. Pupuk kandang 0,5 kg per meter persegi atau 0,5 kg dikali dengan luas kolam yang dibutuhkan yaitu 200 meter persegi, sehingga kebutuhan pupuk kandang yaitu 100 kg per kolam. Pupuk urea yaitu 0,015 kg per meter persegi, sehingga pupuk urea yang dibutuhkan yaitu 3 kg per kolam. Pupuk TSP 0,01 kg per meter persegi, sehingga pupuk TSP yang dibutuhkan yaitu 2 kg per kolam. Kapur yaitu 0,085 kg per meter persegi, sehingga kapur yang dibutuhkan yaitu 17 kg per kolam. Kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3% sampai 5% berat ikan. Maka oleh karena itu, kebutuhan ikan, jika ikan dengan berat 500 gram atau 0,5 kg,
maka berat ikan per kolam sama dengan 500 gram dikali 10.000 ekor, sama dengan 5 juta gram atau 5.000 kilogram. Jadi jumlah pakannya yaitu 3% dikali 5.000 kilogram atau 5% dikali dengan 5.000 kilogram, sehingga jumlah pakannya yaitu 150 kilogram sampai dengan 250 kilogram per kolam per hari. Dan selanjutnya begitu seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.